Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Si Hao menatapnya dengan kagum. Namun ketika ia mencoba menyentuh aliran itu, ribuan bayangan muncul dan menelan kesadarannya. Ia melihat masa lalu, dirinya yang masih kecil, berlari di lembah batu. Ia melihat ibu yang memeluknya, ayah yang berdiri di bawah hujan darah saat perang besar. Ia bahkan melihat masa depan, sosok dirinya duduk di atas singgasana yang terbuat dari bintang-bintang. Sendirian, apakah ini takdirku? Katanya lirih. Tidak. Jawab suara itu lagi. Ini hanyalah kemungkinan. Kau yang akan menentukannya. Tiba-tiba, aliran sungai waktu terbelah. Dari celah itu muncul makhluk tak berbentuk. Wujudnya berganti-ganti antara cahaya, kabut, dan bayangan. Ia tak memiliki wajah. Namun setiap tatapan yang terpancar darinya membuat jantung si Hao berdetak cepat. Penyusup dari dunia yang belum matang. Suaranya menggelegar. Mengapa kau datang ke tempat yang bahkan para penjaga takut datangi? Si Hao menatapnya tanpa gentar. Aku mencari kebenaran. Dunia di luar ini hancur karena rahasia yang disembunyikan. Aku ingin tahu, siapa yang menciptakan retakan itu? Makhluk itu diam lama. Lalu, dari tubuhnya muncul riak cahaya membentuk simbol purba, simbol asal kehidupan. Kalau begitu, lihatlah, anak batu. Lihatlah bagaimana dunia pertama kali dilahirkan, dan mengapa ia harus dihancurkan. Si Hao terhanyut ke dalam lautan cahaya. Ia melihat kekosongan tanpa batas, lalu percikan pertama energi muncul, meledak membentuk jutaan percikan kehidupan. Dari situ lahirlah dunia pertama, tempat para dewa asal tinggal. Mereka bukan makhluk seperti manusia, melainkan kesadaran murni yang saling menelan untuk bertahan. Namun, di antara mereka, satu kesadaran menolak aturan itu. Ia menciptakan bentuk, waktu, dan kehidupan. Dialah yang pertama, dan dari tangannya lahir dunia yang si Hao tempati sekarang. Tapi setiap ciptaan memiliki harga. Bisik suara purba. Untuk menyalakan kehidupan, ia harus merobek sebagian jiwanya, dan retakan itu diwariskan turun-temurun. Si Hao terdiam. Jadi, retakan yang kulihat selama ini bukan kehancuran, tapi luka dari sang pencipta sendiri. Suasana menjadi hening. Si Hao memejamkan mata, membiarkan semua kebenaran itu meresap. Ia menyadari dirinya, para penjaga, bahkan para dewa, semuanya hanyalah percikan dari luka itu. Setiap perang, setiap kebangkitan, hanyalah gema penderitaan sang asal mula. Tiba-tiba, simbol retakan di dadanya bersinar terang. Suara sang makhluk purba bergema lagi. Jika kau menerimanya, kau akan menjadi jembatan yang menghubungkan luka itu dengan pemulihan. Tapi bila kau menolaknya, seluruh dunia akan tenggelam kembali ke kehampaan. Si Hao menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, biarlah aku yang menanggungnya. Aku akan menjadi jembatan, meski harus hancur di antaranya. Langit alam asal terbelah. Energi putih dan hitam berputar mengelilinginya, membentuk pusaran yang perlahan menelan tubuhnya. Dari kejauhan, suara-suara para leluhur terdengar samar, seolah mereka menyaksikan kebangkitan sesuatu yang sudah lama dinanti. Tanah di bawah kaki si Hao bergetar saat ia menapakkan langkah pertamanya. Setiap pohon, setiap batu, bahkan setiap butir pasir di dunia batu tampak beresonansi dengan keberadaannya. Energi yang tersebar di alam seakan menunduk menyambutnya, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai bagian dari dunia itu sendiri. Penduduk yang berada jauh di lembah terkejut melihat kilatan cahaya turun dari langit. Beberapa berlari ke tempat kejadian, berpikir bahwa Dewa Agung telah turun. Namun begitu mereka melihat wajah itu, mereka langsung berlutut. Si Hao, itu benar-benar dia, anak batu yang dulu kita kira telah pergi untuk selamanya.
Si Hao hanya menatap mereka dengan senyum kecil, namun di matanya tersimpan rasa haru yang dalam. Ia menunduk, menyentuh tanah, merasakan kehidupan yang tumbuh di setiap detik. Dunia ini masih bernafas, luka-luka lama mulai sembuh, katanya pelan, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari arah gunung tertinggi, gunung leluhur dunia batu. Sinar kuning keemasan keluar dari puncaknya, menembus awan. Itu bukan cahaya biasa, melainkan jiwa para leluhur yang pernah menjaga dunia batu. Kami tahu kau akan kembali, pewaris asal, tapi dunia ini masih penuh luka. Dewa kuno yang tertidur mulai terbangun, dan bayangan dari dunia lain menunggu saatnya menyerang. Si Hao menatap ke arah gunung itu dengan hormat. Aku sudah melihat luka asal. Dunia ini adalah bagian darinya, dan aku juga. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk menyembuhkan semuanya? Suara leluhur menggema pelan, seperti bisikan dari berbagai zaman. Kau harus menyalakan kembali jantung dunia, inti dari dunia batu yang dulu padam saat perang besar. Tapi untuk itu, kau harus menghadapinya, entitas yang menutup arus kehidupan pertama kali. Si Hao mengangguk. Aku mengerti, kalau itulah yang harus kulakukan, maka aku akan melakukannya. Langit kembali bergetar. Dari kedalaman bumi, sosok-sosok kuno mulai muncul, tubuh mereka terbuat dari batu hitam. Namun di dalamnya berdenyut api spiritual purba. Mereka adalah para dewa lama dunia batu, makhluk yang pernah menjadi pelindung sebelum lenyap ditelan waktu. Salah satu dari mereka menatap Si Hao dengan mata merah menyala. Kau, pewaris yang kami nanti, tapi apakah kau layak menanggung beban asal? Si Hao melangkah ke depan. Aura di tubuhnya bergolak, namun bukan aura penghancur. Itu adalah aura penyatu. Energi dari keseimbangan antara terang dan gelap, antara kehidupan dan kehancuran. Aku tak ingin menjadi yang terkuat, katanya tegas. Aku hanya ingin dunia ini berhenti terluka. Dewa lama itu tersenyum samar. Kalimat itu pernah diucapkan oleh yang pertama. Baiklah, buktikan pada kami, pewaris. Mereka membawa Si Hao ke lembah sunyi, tempat di mana jantung dunia pernah berdenyut ribuan tahun lalu. Namun kini lembah itu gelap, dingin, dan penuh arus kekuatan negatif. Bayangan hitam menari di udara, dan dari dalam jurang terdalam muncul sosok tinggi berlapis kabut merah. Kau datang juga, suara itu serak, tapi kuat. Anak batu, kau pikir bisa memperbaiki dunia dengan tanganmu? Si Hao menatap tajam. Kalau dunia ini rusak karena tangan manusia, maka manusialah yang harus memperbaikinya. Pertarungan pun dimulai. Langit pecah. Energi hitam dan putih beradu membentuk gelombang yang menghancurkan gunung di sekitarnya. Setiap langkah Si Hao meninggalkan jejak cahaya, dan setiap tebasan makhluk itu menimbulkan badai kegelapan. Si Hao mengangkat tangannya, membentuk formasi simbol asal. Simbol itu berputar cepat, lalu menembus dada makhluk kabut merah. Sorotan cahaya putih memancar ke seluruh penjuru lembah, dan untuk pertama kalinya, bumi kembali mengeluarkan suara denyut kehidupan. Tanah berguncang hebat. Dari bawah lembah, muncul bola cahaya berwarna biru muda. Jantung dunia yang lama tertidur kini berputar kembali. Arus energi menyebar ke seluruh dunia batu, memulihkan pohon, gunung, sungai, bahkan roh-roh yang hampir padam. Si Hao berlutut, memegang cahaya itu dengan lembut. Kau sudah menunggu terlalu lama, sekarang, tidurlah dengan damai. Cahaya itu perlahan meresap ke dadanya, berpadu dengan simbol retakan di tubuhnya. Langit yang tadinya gelap, kini berubah terang, dan dunia kembali bernapas. Dewa lama menatap dari kejauhan, suaranya berat namun penuh harapan. Kau telah membuktikan dirimu, pewaris asal. Sekarang, perjalananmu tak lagi tentang menyelamatkan dunia, tapi tentang memahami mengapa dunia layak diselamatkan.
Si Hao menatap cakrawala. Aku mengerti sekarang, katanya lirih. Bukan kekuatan yang membuat dunia ini indah, tapi mereka yang berjuang untuk menjaganya. Kabut abu menyelimuti pegunungan purba. Suara angin menggema di sela lembah, membawa aroma tanah dan darah yang samar. Si Hao berdiri di atas tebing, menatap lembah luas di mana dulu ia pertama kali berlatih. Sudah lama sekali, tempat ini masih sama, ucapnya lirih. Namun, di balik nostalgia itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Energi spiritual di sekitarnya bergetar aneh, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mengubah hukum dunia ini. Tiba-tiba, dari arah timur, cahaya suci membumbung ke langit. Sebuah kuil kuno muncul dari balik kabut, memancarkan aura leluhur yang megah. Si Hao mengerutkan alisnya. Itu bukan tempat biasa. Ia melangkah maju, tubuhnya menembus kabut, menuju asal cahaya itu. Di dalam kuil, terukir relief-relief kuno yang menggambarkan sejarah dunia asal, kelahiran para leluhur, perang antar suku surgawi, dan munculnya sosok misterius yang memegang hukum abadi. Si Hao menelusuri dinding batu itu. Jemarinya menyentuh ukiran seorang pria yang wajahnya hampir mirip dirinya, seolah leluhur itu pernah berjalan di jalur yang sama. Tiba-tiba, suara berat menggema di ruang hampa. Kau akhirnya datang, pewaris darah purba. Cahaya biru menyala di tengah kuil, membentuk sosok samar. Seorang tetua berjubah abu-abu muncul, bukan manusia, bukan roh, melainkan sisa kesadaran dari masa silam. Si Hao menatapnya tajam. Siapa kau? Aku, penjaga gerbang leluhur. Dunia ini telah lama menunggu seseorang seperti dirimu. Tapi ingat, kekuatanmu membawa keseimbangan sekaligus kehancuran. Suara itu bergema, lalu menghilang bersama sinar yang meredup. Si Hao menggenggam erat tangannya. Kehancuran? Tidak, aku akan menentukan jalanku sendiri. Langkah Si Hao belum jauh meninggalkan kuil, ketika udara di sekitarnya berubah tegang. Sinar keemasan menyilaukan langit, dan dari dalamnya muncul sosok yang sudah lama dia kenal, Du Guyun. Dari garis keturunan penjaga, aura kuat memecah bumi di bawah mereka. Si Hao, seru Du Guyun, kita belum menyelesaikan urusan kita di alam atas. Sekarang, saatnya menuntaskan segalanya. Si Hao menghela napas, wajahnya tetap tenang. Jadi kau datang untuk membalas dendam, atau untuk menguji jalanmu sendiri? Du Guyun tidak menjawab, ia langsung mengangkat tangan, dan kekuatan hukum penjaga menebas udara seperti sabit cahaya. Si Hao melangkah ke depan, tangan kanannya membentuk segel kuno, dan dua kekuatan besar itu bertabrakan. Ledakan hebat mengguncang langit. Pohon-pohon di pegunungan tercerabut, dan lembah terbelah dua. Cahaya suci dan aura hitam saling beradu dalam pusaran dahsyat. Namun, di tengah semua itu, Si Hao tidak hanya bertarung. Ia mengamati, membaca setiap gerakan Du Guyun. Karena di balik amarahnya, ia merasakan kebimbangan. Pertempuran berlanjut tanpa henti. Du Guyun mengaktifkan teknik penjaga langit ketiga, menciptakan bayangan raksasa di belakangnya yang seolah menembus lapisan dunia. Tapi Si Hao tidak gentar. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengangkat tangan kiri, memanggil hukum baru, hukum yang ia temukan dari serpihan dunia purba. Langit langsung berubah, hukum waktu dan ruang menekuk di sekitar mereka. Setiap langkah Si Hao kini seolah memecah dimensi. Kau menguasai hukum abadi, seru Du Guyun, terkejut. Si Hao membuka matanya, suaranya tenang tapi tajam. Ini bukan hukum milik siapapun, ini adalah kehendak dunia yang kugenggam dengan tanganku sendiri. Satu tebasan, cahaya emas dan hitam bertabrakan sekali lagi. Namun kali ini, dunia bergetar hingga dasar. Tubuh Du Guyun terhempas. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun Si Hao tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri diam, membiarkan angin perang itu mereda.
Ketika debu perang mereda, Si Hao menatap langit kelabu. Du Guyun berlutut di kejauhan, lalu perlahan menatapnya. Kau memang berada di atas semua jalur yang ku ketahui. Si Hao berjalan mendekat, namun tidak dengan kebanggaan. Kita sama-sama berjalan di jalan yang berbeda. Tidak ada puncak sejati, hanya langkah yang tak berhenti. Du Guyun terdiam, lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Suatu hari, mungkin aku akan mengerti kata-katamu." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan jejak darah di tanah. Si Hao berdiri di sana cukup lama, hingga langit mulai berubah warna. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir, hanya permulaan dari perang yang jauh lebih besar, perang yang melibatkan hukum abadi dan takdir dunia. Malam turun perlahan di atas gunung-gunung kuno. Si Hao duduk bersila di tepi jurang. Tubuhnya diselimuti sinar lembut yang berputar seperti pusaran bintang. Namun, di balik ketenangan itu, ia bisa merasakan sesuatu, kehadiran samar yang mengawasinya sejak tadi. "Keluar saja, kau pikir aku tidak tahu," katanya datar, tanpa membuka mata. Udara di belakangnya bergetar, dan 3 bayangan muncul dari kabut. Para tetua dari sekte-sekte tua dunia asal. Jubah mereka memancarkan lambang kuno. Mata mereka penuh kewaspadaan. "Si Hao," ujar salah satu tetua dengan suara berat, "kau telah melampaui batas. Hukum yang kau gunakan bukan milik dunia ini." "Dan itu salah," balas Si Hao dengan tenang. "Itu mengganggu keseimbangan alam. Kau menciptakan jalur yang bahkan para leluhur pun tak berani sentuh." Si Hao membuka matanya. Cahaya emas dalam pandangannya menembus gelap malam. "Keseimbangan, dunia ini tak pernah seimbang. Yang kuat menindas, yang lemah dimusnahkan. Jika aku bisa menulis ulang aturan itu, maka aku akan melakukannya." Ketiga tetua saling berpandangan. Aura mereka bergetar. Tapi mereka tahu, bertarung melawan Si Hao saat ini, sama saja bunuh diri. Mereka akhirnya mundur perlahan ke balik kabut, meninggalkan hawa dingin yang menekan udara. Ketika pagi tiba, fenomena aneh terjadi. Langit dunia asal terbelah oleh garis cahaya keemasan, seperti retakan kaca yang menjalar ke seluruh penjuru dunia. Para kultivator dari ras manusia, iblis, dan suku dewa turun dari tempat tinggal mereka, menatap langit dengan ngeri. Apa itu? Tanda kehancuran dunia? Tidak, itu hukum yang berubah. Alam semesta sedang menyatu. Di tempat lain, para Supreme Being dan Raja Purba memandang ke arah yang sama, ke arah Si Hao. Konvergensi hukum yang mereka bicarakan selama ribuan tahun, ternyata benar-benar terjadi. Dan penyebabnya adalah satu orang. Si Hao berdiri di tengah lembah. Rambutnya berkilau di bawah cahaya retakan langit. Setiap langkahnya, bumi bergetar. Setiap napasnya, hukum di sekelilingnya bergeser. Namun tubuhnya mulai merasakan beban luar biasa. Hukum-hukum dunia itu menolak dirinya, mencoba menghancurkan eksistensinya. Kalau dunia menolak, maka aku akan menolak balik. Ia menengadah ke langit. Tangan kanannya membentuk segel kuno, lalu meninju ke arah retakan langit. Ledakan besar terjadi. Langit dunia asal bergetar keras. Suara seperti lonceng kosmik menggema, seolah dunia sedang disusun ulang oleh satu orang. Di ruang tak berdimensi, yang hanya bisa dijangkau oleh makhluk tingkat tinggi, suara langkah kaki bergema. Satu demi satu sosok agung muncul. Tetua Agung Tiansen, penguasa ras iblis hitam, leluhur suku emas, dan bahkan beberapa Supreme Being yang selama ini menghilang dari dunia. Mereka duduk melingkar dalam formasi kuno. Di tengah formasi itu, pancaran cahaya Si Hao muncul, terbentuk dari pantulan hukum yang mereka amati dari jauh. Dia telah menembus lapisan batas antara dunia fana dan hukum abadi, ujar salah satu tetua. Itu bukan penembusan, itu pembangkangan terhadap sistem semesta. Timpal lainnya.
Lalu, Tetua Agung Meng Tianzeng yang selama ini diam, akhirnya bicara. Aku sudah melihatnya sejak awal. Anak itu tidak berjalan di jalan siapapun. Ia menciptakan jalannya sendiri. Jika dibiarkan, ia bisa jadi fondasi baru bagi seluruh dunia asal, atau menjadi pisau yang memotongnya menjadi dua. Ketenangan ruang itu berubah menegang. Beberapa tetua menyetujui untuk mengawasi Si Hao. Sementara yang lain, mulai memikirkan cara untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Sementara para penguasa dunia berkumpul di atas, Si Hao duduk bersila di tengah hujan cahaya hukum. Tubuhnya tampak seperti membara, separuh dari dirinya bercahaya emas, separuh lagi gelap seperti bayangan. Ia mendengar suara aneh di kepalanya, bukan dari luar, tapi dari kedalaman jiwanya sendiri. Kau menolak dunia, tapi tahukah kau, dunia juga lahir dari penolakan. Si Hao tersenyum samar. Mungkin begitu. Tapi penolakanku bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun ulang. Dengan perlahan, ia menyatukan dua kekuatan di dalam dirinya, hukum abadi dari dunia lama, dan hukum yang ia ciptakan sendiri. Ketika keduanya bersatu, tubuhnya menjadi pusat dari badai kosmik. Gunung runtuh, laut mendidih, bintang-bintang di langit dunia asal bergoyang dari orbitnya. Namun dari dalam badai itu, muncul sosok Si Hao dengan aura baru, tenang, tapi tak terukur. Ia telah melampaui apapun yang dikenal oleh para makhluk duniawi. Setelah badai hukum mereda, dunia kembali sunyi. Si Hao berdiri di atas padang rumput yang baru terbentuk, tanah yang bahkan belum punya nama. Ia memandang ke cakrawala, di mana matahari terbit dengan warna ungu keemasan. Jadi ini hasil dari menulis ulang hukum, bisiknya. Tiba-tiba, muncul sosok yang berjalan dari kejauhan, Meng Tianzeng. Ia memandang Si Hao dengan ekspresi yang tak bisa dibaca, antara bangga dan cemas. Kau benar-benar melakukannya. Aku hanya berjalan di jalanku sendiri, jawab Si Hao pelan. Kau tahu apa artinya ini, kan? Dunia akan berubah. Para leluhur, bahkan kekuatan luar alam, akan melihatmu sebagai ancaman. Kalau begitu biarlah mereka datang, ujar Si Hao sambil tersenyum dingin. Aku akan menyambut mereka, dengan kekuatan dunia baru. Meng Tianzeng terdiam lama, lalu akhirnya berkata, kalau begitu, bersiaplah, nak, era baru telah dimulai, dan namamu akan menjadi awal dari segalanya. Langit dunia asal kini memantulkan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya, perpaduan hukum lama dan baru. Dunia lama dan dunia yang sedang dilahirkan. Si Hao berdiri sendirian di tengahnya, menjadi titik keseimbangan antara penciptaan dan kehancuran. Jalan ini tak akan pernah kembali, tapi aku akan melangkah sampai akhir. Angin membawa rambutnya, dan suara lembut dunia bergema di sekelilingnya. Era lama telah berakhir. Era Si Hao, era hukum abadi baru saja dimulai. Si Hao berdiri di tengah jurang waktu. Tubuhnya seolah menjadi puncak gunung yang menyangga langit. Dan di belakangnya terbentuk bayangan raksasa, manifestasi dari Dao abadi miliknya. Suara-suara petir surgawi mengiringi setiap langkahnya. Kalian pikir dunia ini akan tunduk pada keturunan abadi? Seru Si Hao. Suaranya menggelegar sampai menembus ruang. Makhluk-makhluk dari alam abadi yang menatapnya dari balik celah dimensi mulai goyah. Cahaya abadi mereka meredup seketika, karena kekuatan Si Hao kini telah menyentuh sesuatu yang bahkan para dewa takutkan, kekuatan penciptaan ulang. Langit alam abadi berubah menjadi pusaran. Gunung-gunung yang menjulang tinggi bergetar, dan air sungai abadi yang mengalir jernih mulai mendidih. Di istana tertinggi, para tokoh besar menatap ke arah dunia bawah dengan wajah tegang. Dia benar-benar bisa menembus ke alam kami. Tidak mungkin, hanya makhluk abadi sejati yang dapat melangkah ke sini tanpa hancur. Namun fakta telah berbicara. Dengan darahnya sendiri sebagai jembatan, Si Hao menembus batas yang bahkan para leluhur abadi enggan dekati.
Langit pecah oleh cahaya keemasan, dan tubuhnya menyatu dengan hukum alam. Ketika para makhluk abadi berusaha menahan tekanan itu, sesuatu muncul di balik kegelapan, bayangan kuno dari leluhur alam abadi. Mereka membawa aura purba, dan setiap napas mereka mampu menghancurkan 10.000 dunia. Namun, Si Hao tidak mundur. Matanya menatap tajam, penuh tekad dan ketenangan. Kalian memerintah dunia ini selama jutaan tahun. Sekarang waktunya kalian rasakan rasa takut yang sama seperti kami dulu. Dalam sekejap, bayangan leluhur berhadapan langsung dengan Si Hao. Benturan mereka menciptakan ledakan besar yang menembus ke segala arah. Waktu seolah berhenti. Semua kehidupan di sekitar menjadi abu. Darah menetes dari bibir Si Hao, namun di matanya tidak ada tanda menyerah. Tubuhnya perlahan memulihkan diri, diselimuti oleh cahaya Dao yang tak terlukiskan. Dari setiap luka muncul bunga-bunga bercahaya, simbol dari kelahiran kembali abadi. Aku bukan bagian dari kalian, katanya lirih. Aku adalah Si Hao, manusia yang menolak takdir. Kemudian, di belakangnya muncul simbol dunia fana, dunia roh, dan dunia abadi. Ketiganya menyatu menjadi satu jalur tunggal. Inilah jalan abadi manusia, jalan yang bahkan alam abadi tak mampu kendalikan. Ketika Si Hao melangkah maju, 3 dunia bergetar sekaligus. Para makhluk di dunia bawah melihat langit retak dan muncul cahaya suci yang menyilaukan. Itu Si Hao. Dia menembus ke alam abadi. Di alam roh, para leluhur yang telah lama mati membuka mata dalam kesadaran sesaat, menatap ke arah cahaya yang sama. Akhirnya, seseorang dari dunia fana berhasil. Satu persatu makhluk abadi jatuh. Mereka hancur menjadi debu sebelum bisa menyebut nama Si Hao. Setiap langkah Si Hao terasa seperti hukuman ilahi. Alam abadi mulai runtuh, kehilangan kestabilannya. Namun dari dalam kekacauan itu, satu suara terdengar, suara tenang namun menakutkan. Si Hao, kau telah melampaui batasmu. Suara itu datang dari jauh di balik alam abadi. Bukan makhluk biasa. Itu adalah Raja Agung alam abadi, eksistensi yang bahkan para leluhur tunduk kepadanya. Si Hao menatap arah suara itu. Udara di sekitarnya membeku. Tubuhnya perlahan memancarkan 2 warna, emas dan hitam. Emas melambangkan jalan manusia yang ia perjuangkan. Hitam adalah luka dan penderitaan dari masa lalunya. Keduanya kini menyatu dalam bentuk yang sempurna. Kalau dunia tak memberi tempat bagi manusia, ujarnya, maka aku akan ciptakan dunia baru. Cahaya menembus seluruh dimensi, memantulkan sosok Si Hao yang kini berdiri sebagai puncak dari segala makhluk. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.